Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong kepada seksi keagamaan untuk memimpin doa. Ya, silahkan kepada Nak Amin untuk memimpin doanya. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Amin. Oh ya, pembelajaran pada hari ini siapa ya yang tidak hadir? lupa Pak. Oh ya, baik. Ada yang masih ingat tidak? Kita minggu kemarin membahas tentang apa? Kita pada pelajaran terakhir itu membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, pintar. Bisa dijelaskan kembali tidak Nak Sidul tentang nenek moyang bangsa Indonesia? Kalau lupa bisa saja sambil buka catatannya. Di sini saya mencoba menjelaskan kembali tentang penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Eda. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Malayu dan Destro-Malayu. Proto-Malayu dan Destro-Malayu tiba di kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Malayu, yaitu Malayu tua. Lalu gelombang kedatangan kedua adalah Destro-Malayu, Melayu muda, yang berasal dari Indochina bagian barat. Ras lain yang juga terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanosoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Irian dan benua Australia. Ya, itu saja Pak. Nah, bagus sekali penjelasannya dari Nak Musidul tadi. Lalu setelah mempelajari tentang nenek moyang bangsa Indonesia, pembelajaran kita hari ini membahas tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tunggu ya Bapak bukakan slide-nya dulu. Ya, nah coba kalian amati gambar yang menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Indonesia. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, ada yang pengen kalian tanyakan tidak terlebih dahulu tentang gambar yang Bapak tampilkan itu? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Nak Amin. Apa ya Pak keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat di Indonesia dari perdagangan laut itu Pak? Ya, baik sekali pertanyaannya. Di sini Bapak coba menjelaskan ya tentang pertanyaan tersebut sekaligus menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Jadi begini, hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan menjadi laut karena situasi di Asia Tengah sudah tidak aman lagi. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Kepulauan di Indonesia menjadi daerah transit atau perhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya,
yaitu Indonesia-India dan Indonesia-Cina. Hubungan dengan kedua negara tersebut menyebabkan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang pesat di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia. Nah, dari pemaparan yang Bapak berikan tadi, apakah ada pertanyaan lagi tentang jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia? Ya, sudah paham Pak. Oh ya, kalau sudah paham, maka kita lanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya. Kegiatan belajar kita kali ini agak berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Kali ini Bapak akan membentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok menjelaskan tentang teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk pembagian kelompoknya, Bapak minta kalian berhitung mulai dari 1 sampai 4. Yang mendapat nomor 1 itu berarti kelompok 1. Begitu seterusnya sampai kehitungan keempat yang berarti kelompok 4. Ya, langsung saja dimulai berhitungnya. 1, 2, 3, 4. Baik, untuk kelompok 1 menjelaskan tentang teori Waisya. Lalu kelompok 2 menjelaskan tentang teori Kesatria. Kelompok 3 menjelaskan tentang teori Brahmana. Lalu kelompok terakhir yaitu kelompok 4 menjelaskan tentang teori arus balik. Di sini Bapak mau menjelaskan waktu kalian cuma 15 menit untuk mencari materi dan teori-teori tersebut. Bapak menjelaskan tata tertib jalannya pembelajaran pada hari ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai waktu. Untuk tampilan di PPT tidak usah membuat lagi kalian. Bapak yang sudah menyiapkan, kalian tinggal menjelaskan saja lagi. Untuk maju presentasi itu sesuai urutan kelompok, dimulai dari kelompok 1 dahulu. Setelah kelompok 1 selesai, baru dilanjutkan oleh kelompok 2. Begitu seterusnya. Untuk waktu presentasi masing-masing kelompok kalian maksimal 10 menit dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, setelah semua kelompok selesai presentasi, maka masing-masing kelompok Bapak harapkan untuk dapat bertanya dan memberikan masukan kepada kelompok lainnya. Ya, untuk di sini untuk tata tertib tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada pertanyaan Pak. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bapak persilahkan kalian untuk mencari materinya ya. Cari sebaik-baiknya. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah siap untuk maju pertama mempresentasikan hasilnya? Ya, langsung saja dimulai. Baik, teori Waisya dikemukakan oleh Fromm. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, kemungkinan terjadilah perkawinan dengan pemuda-pemudi di pribumi. Menurut Fromm, mulai dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya, mungkin itu saja Pak dari kelompok 1 tentang teori Waisya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekali penyampaian dari Nak Amin tadi tentang teori Waisya, yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang. Nah, selanjutnya nasib untuk bagaimana, apakah sudah siap? Maaf ya Pak, saya belum siap. Kelompok lain saja yang duluan untuk presentasi Pak. Maaf, tidak bisa. Yang maju harus sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi. Mau
kada mau musid harus maju, kalau tidak berpengaruh pada nilai akhirnya. Ya, apakah bisa? Baiklah, Ya, di bagus. sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori ksatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan ksatria, yaitu yang pertama menurut Breg menjelaskan bahwa golongan ksatria yang turut menyebar kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para ksatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyaknya membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku yang ada di Indonesia. Sebagai hadiah atas kemenangan tersebut, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinan itulah para ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga dinikahinya tadi. Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Lalu yang kedua menurut Breg, yang kedua itu menurut Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan ksatria dari Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ksatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Lalu yang terakhir menurut Munz mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata sekitar abad ke-5 itu ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, mungkin itu saja Pak penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Nah, begitu dong mursid. Jika ada tugas atau amanah yang diberikan, kamu jangan menghindarinya. Buktikan kalau kamu itu bisa sama seperti orang lain. Ya, langsung saja selanjutnya kelompok 3 yang akan membahas tentang teori Brahmana yang akan dijelaskan oleh Saudara Sidul. Ya, Bapak persilahkan. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan tentang teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh Van Leeuw. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmanalah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran kaum Brahmana. Ya, baik sekali pembahasan dari Nak Sidul tadi, di mana Nak Sidul menjelaskan tentang teori Brahmana. Dapat Bapak tangkap tadi bahwa inti pembahasannya adalah kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana. Buktinya adalah adanya tulisan Sanskerta dan huruf Pallawa pada prasasti yang ditinggalkan oleh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, lanjut kelompok terakhir membahas tentang teori arus balik. Langsung saja Bapak persilahkan kepada Nak Dul untuk menyampaikan presentasinya. Mohon maaf Pak, sebelumnya di tempat saya ini jaringannya agak susah Pak, jadi tidak bisa mengaktifkan kamera. Baik, di sini kami akan menjelaskan bahwa peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkap oleh Bosch yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India.
Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Ya, mungkin itu saja Pak materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, bagus sekali pembahasannya, tapi entah lebih dibanyakin lagi ya materinya saat menjelaskan. Lumayan lama tuh waktu yang Bapak berikan, yaitu 10 menit untuk menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, setelah semua selesai presentasi, Bapak harapkan kalian saling menanggapi dan bertanya jika ada yang belum paham tentang pembahasan tersebut. Ya, langsung saja Bapak silahkan kepada masing-masing kelompok untuk bertanya. Izin bertanya Pak kepada kelompok 3, apa sih Brahmana itu? Soalnya saya masih belum paham Pak tentang apa itu Brahmana. Ya, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Ya, langsung saja kelompok 3, apakah ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 1, itu Brahmana? Baik, di sini kami langsung saja menjawab bahwa Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan, atau Brahmin. Ya, mungkin itu saja Pak jawaban dari kelompok kami tentang apa itu Brahmana. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, apakah kelompok 1 sudah memahami penjelasan dari kelompok 3 tadi? Ya, sudah sangat jelas Pak pemaparan dari kelompok 3 tadi. Jawaban sudah saya terima dan dapat saya pahami. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, maka pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Oh ya, sebelum Bapak ingin mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin ngasih soal ke kalian. Jika kalian memperhatikan diskusi kita tadi, maka Bapak yakin kalian dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Soalnya tidak banyak, yaitu cuma ada 3 saja. Nah, entar soalnya Bapak kirim ke ketua kelas ya, biar ketua kelas yang membagikan ke grup kelasnya. Apakah dari kalian ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Nah, bagus Nak Mursid. Silahkan simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pelajaran pertama tadi Bapak akan menjelaskan tentang jalur perdagangan India dan Cina, lalu pengaruhnya terhadap wilayah yang ada di Indonesia karena perdagangan tersebut melalui wilayah Indonesia. Dan tadi juga kami menjelaskan tentang teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, mulai dari teori Waisya, Ksatria, Brahmana, dan arus balik. Ya, mungkin itu saja Pak kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Bapak minta tolong lagi kepada Nak Amin untuk memimpin doa. Baik Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.